Kalau ngomongin Dragon Ball, yang langsung kebayang pasti power up gila-gilaan sama turnamen yang makin lama makin chaos. Dari Goku, Vegeta, Trunks, sampai Piccolo, mereka semua udah pernah ngerasain namanya kalah. Babak belur, tapi justru dari situ mereka makin kuat, makin ngegas, makin jadi legenda. Tapi ternyata ada juga loh karakter-karakter yang nggak pernah kalah sama sekali. Yes, kamu nggak salah dengar, mereka ini entah karena emang terlalu overpower, terlalu pintar buat jatuh ke perangkap, atau ya nasib aja nggak pernah ngasih mereka kesempatan buat kalah. Siapa aja sih mereka? Dan kenapa bisa nggak pernah kalah? Yuk kita bahas bareng karakter-karakter paling anti tumbang di dunia Dragon Ball. Yang satu ini bukan tentang siapa yang paling kuat doang, tapi juga siapa yang selalu bisa stay winning. Kamu pasti nggak nyangka, tapi salah satu karakter paling undefeated di Dragon Ball justru Android 8. Iya, si Factor yang super baik hati dan gak suka berantem itu. Beda banget sama Android lain yang biasanya galak, meledak-ledak, dan suka bikin kekacauan. Android 8 ini malah lebih mirip bodyguard berjiwa malaikat. Dia nggak nyari ribut, tapi pas harus ngelindungin Goku dari General White, dia langsung ngegas dan literally ngehajar si Jenderal tanpa kesulitan. Habis itu, balik lagi jadi si kalem yang cinta damai. Yang bikin dia keren, dia punya kekuatan tapi nggak pernah disalahgunain. Nggak pernah kalah bukan karena dia paling kuat, tapi karena dia tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mundur. Dan faktanya, dia nggak pernah dikalahin siapapun. Bahkan nggak pernah dapat kesempatan buat kalah karena dia lebih pilih hidup damai daripada terus-terusan cari lawan. Di dunia Dragon Ball yang isinya orang saling pukul demi level power, Android 8 kasih pelajaran. Kadang yang paling kuat itu bukan yang paling sering menang, tapi yang tetap pegang prinsipnya. Meskipun bisa aja jadi monster. Nggak harus jadi Super Saiyan buat jadi pahlawan. Kadang cukup jadi baik dan tahu kapan harus maju atau mundur. Respect banget buat si Factor Loki Legend. Kamu tahu Vados kan? Angel kece dari Universe 6 yang kerjanya nemenin Champa, si dewa kehancuran yang doyan makan tapi gampang ngambek. Nah, walaupun Vados ini kelihatan kalem dan elegan, jangan pernah remehin dia. Di balik senyumannya yang chill, tersembunyi power yang bikin ngilu. Whis emang sering dapat spotlight, tapi jangan lupa, di awal-awal Dragon Ball Super, Whis sendiri ngaku kalau Vados dulunya lebih kuat dari dia. Gokil nggak tuh? Nggak jelas sih sekarang siapa yang unggul, tapi yang jelas nggak ada yang berani ngajak Vados ribut. Karena ya udah tahu, hasilnya bakal memalukan. Yang lebih gokil lagi, Vados belum pernah kalah sama sekali. Bukan karena dia belum sempat berantem, tapi karena nggak ada yang cukup nekat buat nyoba. Dia bisa manipulasi ruang dan waktu, punya skill bicara yang tajam dan aura, jangan main-main sama gue yang kental banget. Dia tuh tipe karakter yang diem-diem OP, nggak perlu unjuk gigi tapi semua orang langsung paham. Jadi meskipun dia nggak punya adegan tarung epic, Vados tuh ratu unbeaten di dunia Dragon Ball. Power levelnya udah level langit dan literally karena dia Angel. Nah, kalau ngomongin karakter yang nggak bisa dikalahin sama siapapun di Dragon Ball, kamu nggak bisa nge-skip yang satu ini, Arale Norimaki. Yap, si robot kecil polos dari Dr. Slump ini emang kelihatannya imut-imut, tapi aslinya, gila, overpower banget sampai Goku sama Vegeta pun dibuat nggak berkutik. Arale itu datang dari dunia gag manga, artinya dia bukan main di aturan yang sama kayak karakter Dragon Ball lainnya. Kalau Goku butuh latihan bertahun-tahun buat naik level, Arale cukup, ya udah aja, mau pukul kepala bumi sampai pecah. Bisa, mau lari ngelilingin planet? Bisa juga. Mau ngelawak sambil mecahin gunung? Jangan coba-coba. Waktu dia muncul di Dragon Ball Super, dia literally nendang-nendang Goku dan Vegeta kayak main bola. Nggak ada teknik, nggak ada form, nggak ada training, cuman lawakan dan kekuatan absurd. Bahkan mereka nggak bisa ngelawan balik karena bingung, ini lawan beneran atau kartun. Dan itulah dia, Arale nggak bisa dikalahin karena dia bukan main di aturan yang sama. Dia tuh kayak cheat code yang hidup, mau dibawa ke universe manapun dia bakal tetap OP, karena ya, dia karakter komedi yang bisa ngelanggar hukum fisika dan logika. Selama Arale masih muncul di dunia Dragon Ball, catatan tanpa kekalahannya bakal tetap kinclong. Dan honestly, kita nggak mau dia serius. Karena kalau iya, mungkin seluruh universe udah dibong pakai tongkat mainannya. Kalau kamu kira Goku atau Vegeta itu udah yang paling kuat di Universe 7, mending kamu kenalan dulu sama Whis, si asisten malaikatnya Berus yang bisa ngelawan siapa aja. Tapi kayaknya nggak ada yang bisa menang lawan dia. Whis itu bukan petarung biasa, dia lebih kayak guru bijak yang hobi nyindir dan selalu selangkah atau 1000 langkah di depan.
Goku dan Vegeta udah pernah latihan sama dia, dan jujur aja mereka kayak anak TK lagi sparring sama pelatih MMA. Lucu tapi juga nyesek. Yang bikin lebih semakin OP bukan cuma kekuatannya aja, dia bisa balikin waktu sampai 3 menit. Bayangin aja, kamu udah kasih serangan pamungkas, sama dia tinggal di rewind dan kamu malah kena balik. Nggak adil, emang, tapi siapa yang mau ribut sama mereka? Dan yang lebih gokil lagi, Whis belum pernah kalah sekalipun. Bukan karena dia nggak pernah berantem, tapi karena ya nggak ada yang bisa nyentuh dia. Bahkan Berus si dewa penghancur masih nurut sama Whis. Jadi kesimpulannya Whis itu bukan cuma kuat, dia literally unbeatable. Tenang, santai, nggak pernah emosi. Tapi kalau dia serius, bisa jadi akhir cerita buat semua orang. Untungnya dia lebih suka makan ramen dan ngasih wejangan daripada ngacak-ngacak universe. Oke, kita bahas si puncak rantai makanan, Zeno. Si bocil imut yang bisa ngedas satu semesta cuman pakai jentikan jari. Kamu nggak bakal nemu dia adu pukul sama Goku, apalagi ikut turnamen ala-ala. Tapi jangan salah, rekornya tetap bersih tanpa cacat. Nggak pernah kalah karena ya emang gak ada yang bisa nyentuh dia. Zeno itu nggak butuh jurus keren atau mode ultra apa gitu buat nunjukin kekuatan. Kalau dia bilang hapus, ya beneran hilang dari eksistensi. Mau itu planet, universe, atau bahkan timeline, semuanya lenyap dalam sekejap. Dan yang paling ngeri, dia ngelakuin itu sambil senyum polos kayak anak SD lagi nonton kartun. Dingin tapi lucu, kombinasi yang paling berbahaya. Bahkan para dewa penghancur pun tiarap kalau udah berurusan sama dia. Zeno emang gak pernah ikut turun ke medan perang, tapi siapa juga yang berani ngajak dia ribut. Kamu ngedip aja, belum kelar, udah hilang dari realita. Satu-satunya cara buat ngalahin Zeno ya nggak ada sampai sekarang. Jadi kalau kamu ngomongin karakter yang bener-bener undefeated, Zeno udah di level cheat code. Bukan karena dia jago berantem, tapi karena kalau dia pencet tombol, dunia tamat.